Saya pernah berpikir bahwa cinta itu sederhana, seperti air mengalir di sungai kecil, tenang dan tak terganggu. Sampai hari itu tiba, ketika segalanya berubah dalam sekejap. Hari ketika Pak Arya datang ke sekolah kami, SMA Negeri di pinggiran Jakarta, membawa pin pelangi kecil di kerah bajunya. Dan dunia saya, dunia kami semua, terbalik. Pagi itu hujan baru reda, udara masih lembab, dan saya, Aditya, siswa kelas I, sedang duduk di bangku belakang kelas, mencuri pandang ke arah Rio yang duduk di depan. Rio, teman sekelas saya sejak SMP, dengan senyumnya yang selalu membuat hati saya berdegup tak karuan. Saya tak pernah berani bilang, takut segalanya hancur. Di negeri ini, cinta seperti milik saya terasa seperti dosa yang tak terucap. Tiba-tiba pintu kelas terbuka. Masuklah seorang pria muda, mungkin baru 30-an, berpakaian rapi, kacamata tipis, dan senyum hangat yang langsung membuat ruangan terasa lebih cerah. Selamat pagi anak-anak. Saya Arya Pratama, guru baru bahasa Indonesia kalian mulai hari ini. Suaranya lembut tapi tegas, seperti angin sepoi yang membawa harapan. Tapi mata beberapa siswa langsung tertuju pada pin kecil itu. Pin pelangi, simbol yang kami tahu dari internet, dari berita-berita yang selalu diakhiri dengan kata kontroversial. Bisik-bisik mulai terdengar. Lihat pinnya, kata salah satu, suara rendah tapi cukup untuk terdengar. Tawa kecil menyusul. Saya merasa dada saya sesak. Kenapa harus begini? Pak Arya baru saja datang, belum apa-apa sudah dihakimi. Tapi yang lebih menyakitkan, saya melihat Rio ikut tertawa pelan, meski matanya sebentar melirik ke arah saya, seolah bertanya. Atau mungkin saya salah baca. Pelajaran dimulai. Pak Arya mengajar dengan penuh semangat, cerita tentang sastra Indonesia, tentang Pramoedia dan Cairil, tapi suasana kelas sudah berubah. Ada yang pura-pura batuk saat dia lewat, ada yang bisik pelangi dengan nada ejekan. Saya ingin marah, ingin membela, tapi lidah saya keluh. Saya takut mereka tahu rahasia saya sendiri. Istirahat, rumor menyebar cepat. Di kantin, sekelompok siswa laki-laki, dipimpin oleh Andi yang selalu jadi pemimpin geng, mulai terang-terangan. Guru baru kok gitu amat sih? Pin pelangi. Sekolah kita mau jadi apa? Kata-kata mereka menusuk, tapi yang lebih menusuk adalah saat Rio ikut duduk di meja mereka, diam saja, tapi tak membantah. Hati saya hancur. Rio, orang yang saya cintai diam-diam selama bertahun-tahun, kenapa kau tak bilang apa-apa? Apakah kau juga membenci orang seperti Pak Arya? Seperti saya. Sore itu, saat pulang, saya melihat Pak Arya sendirian di ruang guru, memandang pin itu dengan mata sedih. Saya ingin mendekat, tapi langkah saya berhenti. Saya takut. Takut kalau mendekat berarti mengakui siapa saya sebenarnya. Malamnya, saya tak bisa tidur. Pikiran berputar-putar. Kenapa masyarakat kita begini keras? Kenapa cinta harus disembunyikan? Dan Rio, apakah dia tahu perasaan saya? Apakah dia merasakan yang sama, atau justru takut seperti yang lain? Keesokan harinya, ejekan semakin menjadi. Ada yang menempel stiker "No Pelangi" di meja Pak Arya. Dia tetap tersenyum, tapi saya lihat matanya berkaca. Saya ingin menangis untuknya. Untuk kami semua yang tersembunyi. Tapi yang tak saya tahu saat itu, Pak Arya menyimpan rahasia besar. Rahasia yang akan mengubah segalanya. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka kecil. Ejekan terhadap Pak Arya tak berhenti. Dari bisik-bisik jadi teriakan kecil di koridor. Guru pelangi, kata mereka sambil tertawa. Beberapa guru lain diam saja, mungkin takut terlibat, atau mungkin setuju dalam hati. Sekolah kami hampir bangkrut tahun lalu, dana kurang, gedung mau roboh, tapi entah bagaimana tiba-tiba ada donor anonim yang menyumbang besar. Kami semua bersyukur, tapi tak ada yang tahu siapa.
Saya semakin dekat dengan Pak Arya. Diam-diam setelah pelajaran, saya sering tinggal untuk bertanya tentang tugas, padahal sebenarnya ingin mendengar suaranya lebih lama. Dia selalu sabar, selalu cerita tentang buku, tentang kehidupan. Suatu hari, dia bilang, "Aditya, kadang dunia ini keras terhadap yang berbeda. Tapi berbeda bukan berarti salah." Kata-katanya seperti obat. Saya hampir menangis di depannya. "Pak, kenapa Bapak pakai pin itu? Kan tahu di sini orang-orang." Saya tak sanggup lanjut. Dia tersenyum lembut. "Karena ini bagian dari diriku. Dan aku tak ingin sembunyi lagi. Cukup sudah bertahun-tahun menyembunyikan." Hati saya bergetar. Dia berani. Saya masih pengecut. Rio semakin menjauh. Kami yang dulu selalu pulang bareng, sekarang dia menghindar. "Dit, gue lagi sibuk," katanya setiap saya ajak ngobrol. Tapi saya lihat dia masih sering melirik saya, tatapan yang bingung yang mungkin sama seperti milik saya. Suatu malam, saya nekat chat dia. "Rio, lo benci orang kayak Pak Arya ya?" Lama tak dibalas. Akhirnya gue gak benci. Tapi gue takut aja kalau orang tahu. Jantung saya hampir berhenti. Tahu apa? Gue juga suka cowok, Dit. Dunia berputar. Rio. Sama seperti saya. Tapi kenapa dia diam saat yang lain menghina Pak Arya? Keesokan harinya, konflik memuncak. Di rapat OSIS, Andi mengusulkan petisi untuk minta Pak Arya dicopot. "Sekolah kita gak butuh guru yang promosi," katanya lantang. Banyak yang setuju, termasuk beberapa guru. Saya ingin protes, tapi suara saya hilang. Rio duduk di pojok, diam. Saya tap dia, memohon. Akhirnya, dia angkat tangan. "Gue gak setuju. Pak Arya guru bagus. Pin itu urusan pribadi dia." Ruangan heboh. Andi marah. "Lo bela dia. Lo juga gitu ya?" Rio memerah, tapi tak jawab. Saya bangga tapi juga takut untuknya. Malam itu, kami bertemu diam-diam di taman dekat sekolah. "Dit, gue takut," katanya, suara gemetar. "Tapi gue lebih takut kehilangan lo." Kami saling pandang lama. Untuk pertama kalinya, tangan kami bersentuhan. Hangat. Nyata. Tapi besoknya, petisi semakin ramai. Orang tua dipanggil, demo kecil di depan sekolah. Pak Arya dipanggil kepala sekolah. Saya dengar dia hampir dipecat. Hati saya sakit. Kenapa harus begini? Kenapa cinta kami harus jadi musuh? Yang tak kami tahu, donor anonim itu sedang memantau dari jauh. Dan dia adalah Pak Arya sendiri. Krisis semakin dalam. Sekolah ramai dengan rumor. Media lokal mulai memberitakan guru SMA pakai simbol siswa protes. Pak Arya tetap datang, tapi wajahnya semakin lelah. Saya sering lihat dia sendirian di ruang guru, memandang Otto di ponselnya. Otto seorang pria lain, mungkin kekasihnya dulu. Saya dan Rio semakin dekat, tapi dalam rahasia. Kami bertemu malam-malam di warung kopi kecil, bicara tentang mimpi, tentang takut. "Dit, kalau orang tahu kita bisa diusir," katanya. "Gue gak peduli lagi," jawab saya, meski hati bergetar. "Gue cinta lo, Rio." Dia tersenyum, air mata jatuh. Kami peluk untuk pertama kalinya. Rasanya seperti bebas, meski hanya sebentar. Tapi di sekolah, tekanan semakin kuat. Andi dan teman-temannya semakin berani. Mereka sebarkan otopin Pak Arya di grup WA, tambah kata-kata kasar. Beberapa siswa perempuan ikut, bilang negak nyaman. Saya akhirnya berani. Di kelas, saat ada yang ejek lagi, saya bilang cukup. Pak Arya gak salah apa-apa. Dia guru terbaik yang pernah kita punya. Ruangan sunyi. Andi tatap saya sinis. "Lo bela dia. Lo juga ya?"
Saya diam, tapi hati berdegup kencang. Malam itu, Rio marah. Dit, lo gila. Kalau mereka tahu tentang kita. Gue muak sembunyi, Rio. Kita harus berani seperti Pak Arya. Dia menangis. Gue belum siap. Hubungan kami retak. Dia menjauh lagi. Pak Arya panggil saya ke ruang guru. Aditya, aku tahu kamu membela aku. Terima kasih. Tapi hati-hati. Pak, kenapa Bapak gak cerita kalau Bapak donor sekolah ini? Dia terkejut. Kamu tahu dari mana? Saya dengar bisik-bisik sta. Dia menghela napas. Ya, aku yang menyumbang. Keluargaku punya bisnis, aku warisi banyak. Sekolah ini hampir tutup, aku alumni dulu. Aku ingin selamatkan tanpa nama. Kenapa sekarang mereka mau usir Bapak? Karena mereka takut yang berbeda. Tapi aku tak akan mundur. Hati saya hangat. Dia pahlawan sejati. Tapi besoknya, tragedi. Andi dan Genya konfrontasi langsung Pak Arya di koridor. Pak, mundur aja. Sekolah gak butuh orang kayak Pak. Pak Arya diam tapi matanya sakit. Saya dan Rio lihat dari jauh. Rio pegang tangan saya diam-diam, Dit, kita harus bantu. Akhirnya, kami berdua maju. Cukup, kata saya lantang. Pak Arya yang selamatkan sekolah ini. Dia donor anonimnya. Ruangan gaduh. Andi tak percaya. Bohong. Pak Arya mengangguk pelan. Benar. Semua terdiam. Pengakuan itu seperti bom. Kepala sekolah panggil rapat darurat. Pak Arya jelaskan semuanya. Bagaimana dia lihat sekolah hampir bangkrut, gedung rusak, guru tak digaji. Dia sumbang ratusan juta anonim karena tak ingin dipuji. Tapi sekarang karena pin pelangi, mereka ingin usir dia. Siswa terbelah. Yang tadinya protes mulai ragu. Jadi Pak Arya yang selamatkan kita. Andi masih keras kepala. Tapi pin itu tetap salah. Orang tua datang demo kecil. Media semakin ramai. Saya dan Rio putuskan berani. Kami buat petisi balik, dukung Pak Arya tetap mengajar. Banyak siswa ikut tanda tangan diam-diam. Tapi tekanan dari luar besar. Ada ormas datang, ancam demo besar kalau Pak Arya tak dipecat. Pak Arya hampir menyerah. Mungkin aku mundur saja, biar sekolah aman. Jangan Pak, kata saya. Kami butuh Bapak. Rio akhirnya buka suara di rapat siswa. Gue juga gay. Dan gue bangga Pak Arya berani. Ruangan heboh. Andi marah besar. Lo gila, Rio. Tapi banyak yang diam, mungkin mikir ulang. Malam itu, Rio nangis di pelukan saya. Dit, gue takut. Tapi gue lega, akhirnya bilang. Kami semakin kuat bersama. Tapi pengkhianatan datang. Andi sebarkan rumor bahwa saya dan Rio pengaruh buruk dari Pak Arya. Orang tua kami dipanggil. Ayah saya marah besar. Aditya, benar kamu. Suka cowok. Saya mengangguk, air mata jatuh. Ya, Ma. Dia diam lama, lalu peluk saya. Ayah gak ngerti, tapi ayah cinta kamu. Rio tak seberuntung. Ayahnya usir dia dari rumah. Rio tinggal sementara di rumah saya. Pak Arya bantu kami. Dia cerita tentang masa lalunya, kekasih yang pergi karena tekanan masyarakat. Hati kami semakin dalam untuknya. Tapi sekolah putuskan, Pak Arya cuti sementara. Kami sedih. Tapi perjuangan belum selesai. Minggu-minggu berikutnya penuh air mata. Tanpa Pak Arya, kelas terasa hampa. Rio tinggal di rumah saya, kami saling menguatkan setiap malam, bicara tentang masa depan, tentang mimpi pindah ke kota yang lebih terbuka. Sekolah ramai protes dari luar.
Ormas demo bilang ngelindungi anak dari LB. Tapi dari dalam, siswa mulai berubah. Banyak yang sadar, tanpa Pak Arya, sekolah tak akan ada. Petisi kami semakin banyak tanda tangan. Bahkan beberapa yang dulu ejek ikut. Andi mulai goyah. Suatu hari, dia datang ke saya. "Dit, gue salah. Gue takut aja kalau anak gue nanti gitu." Kami bicara panjang. Dia minta maaf. Perlahan suasana berubah. Pak Arya hubungi kami diam-diam, "Anak-anak, terima kasih. Aku bangga sama kalian." Kami putuskan buat video kesaksian, anonim dulu, cerita bagaimana Pak Arya selamatkan sekolah, dan bahwa orientasi seksual tak buat seseorang jahat. Video viral kecil-kecilan. Dukungan datang dari luar. Akhirnya, kepala sekolah panggil rapat besar. Dengan tekanan dari Dewan Sekolah dan donor, Pak Arya sendiri diputuskan Pak Arya kembali mengajar. Tapi dengan syarat, pin pelangi dilepas di sekolah. Pak Arya setuju. "Demi kalian semua." Hari dia kembali, kelas aplaus. Bahkan Andi ikut tepuk tangan. Saya dan Rio tersenyum, tangan saling genggam di bawah meja. Tapi luka masih ada. Rio belum pulang ke rumahnya. Ayahnya masih marah. Pak Arya bantu mediasi. Akhirnya, keluarga Rio terima perlahan. Cinta kami semakin dalam, meski masih rahasia. Pak Arya bilang suatu hari, "Kalian tak perlu sembunyi lagi." Tahun terakhir Disma terasa seperti perjalanan panjang menuju cahaya. Pak Arya kembali sepenuhnya, tanpa pin, tapi kami tahu siapa dia. Dan dia tahu siapa kami. Saya dan Rio resmi bersama, meski hanya di antara teman dekat. Kami sering jalan bertiga dengan Pak Arya, bicara tentang buku, tentang hidup, tentang harapan. Sekolah berubah. Ada diskusi tentang toleransi, diam-diam tak ada lagi ejekan terbuka. Andi jadi teman, bahkan bantu kami kalau ada yang usil. Wisuda tiba. Pak Arya beri pidato tamu. "Anak-anak, dunia ini luas. Jangan takut berbeda. Karena perbedaan itulah yang membuat kita manusia." Saya nangis. Rio pegang tangan saya. Setelah wisuda, Pak Arya umumkan dia akan buat yayasan untuk bantu anak-anak seperti kami yang tersembunyi karena takut. Dan dia tak lagi anonim. Dia bangga. Saya dan Rio pindah ke Bali untuk kuliah, tempat lebih terbuka. Kami janji akan kembali bantu yayasan itu. Cinta kami tumbuh, tak lagi penuh takut. Pak Arya kirim pesan terakhir, "Kalian adalah harapan. Cinta selalu menang." Di negeri yang masih keras ini, kami belajar, meski luka dalam, pengampunan dan keberanian bisa menyembuhkan. Saya pernah berpikir cinta itu rapuh. Tapi sekarang tahu, cinta seperti pelangi muncul setelah hujan deras, indah dan kuat. Dan kami bagian dari pelangi itu.